Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Mukhtar di channel Bala Misteri. Channel yang mengisahkan kisah-kisah misteri di sekitar kita. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya Bang Mukhtar yang akan mengisahkan cerita misteri yang mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman dimanapun berada, dan ada hikmah setiap cerita yang akan saya sampaikan. Sebelumnya saya mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada seluruh subscriber Bala Misteri dimanapun berada. Kali ini saya akan berkisah cerita dari subscriber Bala Misteri yang sempat juga pernah diangkat di channel Bala Misteri dalam versi gambar dan suara. Tidak perlu lama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Kita simak berikut ini. Sebut saja Arman. Arman adalah laki-laki yang sangat bertanggung jawab, rajin dan ulet. Tetapi semenjak pernikahan justru Arman kehilangan pekerjaan dan penghasilannya. Berawal dari kisah pada saat dia merayakan dan mengadakan pesta pernikahan di kampung halaman istrinya yang berasal dari salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Mereka bersepakat untuk mengadakan resepsi dan perhelatan pesta pernikahan di kampung halamannya yang masih kental tradisi dan kebiasaan di kampung halaman sang istri, di mana pesta pernikahan digelar selama 3 hari 3 malam. Akhirnya Arman pun memutuskan untuk berlibur dan cuti dari kegiatannya di Jakarta selama 2 minggu. Pernikahan pun digelar. Dari mulai persiapan, acara pernikahan, dan pasca pernikahan masa honeymoon, total 2 minggu yang sudah direncanakan oleh Arman. Perabotan isi rumah selayaknya pasangan muda yang terpaksa Arman tidak bawa, dari mulai ranjang, kemudian lemari ditinggal karena biaya ongkos untuk mobilisasi bawaan pada saat pernikahan di kampung sang istri terlalu besar biayanya. Akhirnya Arman pun memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuanya yang kebetulan masih terdapat kamar di masa Arman masih single. Dan kebetulan kamar tersebut masih terkoneksi atau masih satu lingkup ruangan dengan konter yang dia punya. Arman adalah pemuda yang bisa dibilang cemerlang. Dia adalah sebagai wirausaha di bidang ponsel. Semasa remaja, Arman sudah memiliki 3 konter handphone yang di masanya belum terlalu banyak konter-konter seperti saat ini. Satu cabang konter, Arman memiliki 2 anak buah yang terdiri dari 2 shift yang harus menjaga konter tersebut. Total 6 karyawan yang sudah Arman punya dan harus setiap bulan dia gaji. Usaha yang dikelola bersama dengan rekannya, sebut saja Rudi. Sesampainya Arman di Jakarta,
Ia pun terkejut. Konter yang berada di depan atau di lokasi kamar atau rumah Arman terlihat barang aksesoris tidak seperti biasanya kosong. Hanya beberapa unit, hanya beberapa barang yang terdapat di etalase display konter sebagai konter induk. Dia pun bertanya-tanya kemana barang ini, dan sempat memastikan kepada karyawan ada apa yang sebenarnya terjadi. Coba nanti lusa saya minta kalian kumpul dan coba kita berdiskusi. Dua konter di atas, mohon maaf bang, sudah 2 hari ini tidak buka. Hah? Kok bisa? Iya bang. Ya udah. Saya tidak mau salah paham. Yang kamu sampaikan, saya akan cerna dulu. Lusa kita kumpul. Dan saya tidak akan memanggil atau melibatkan Rudy sebagai partner saya saat ini. Coba kita obrolin dulu bertiga. Saat itu Arman pun mencoba untuk mengumpulkan 2 karyawan kepercayaannya untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi selama 2 minggu ditinggal. Singkat cerita, waktunya pun tiba. Mereka pun mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi selama Arman meninggalkan usahanya, yang sebelumnya keuangan dan perputaran modal itu berjalan sehat dan fine-fine saja, tidak ada masalah. Tapi ketika Arman tinggalkan dalam 2 minggu, seperti ada yang tidak beres. Mereka pun menyampaikan hal yang cukup mengagetkan Arman. Kenapa kalian tidak bilang sama saya? Minimal kalian bisa menghalangi atau melarang. Tidak berani telepon ke saya. Maaf bang, kami tidak berani. Setiap konser Bang Rudy ambil uang cash, pulsa yang jumlahnya tidak sedikit, dan entah untuk siapa kami pun tidak tahu. Akhirnya modal perputaran transaksi untuk kita belanjakan lagi pulsa dan beberapa aksesoris itu sudah tidak ada uangnya lagi, dan terpaksa 2 konter yang ada tutup karena memang tidak ada stok pulsa elektronik maupun barang-barang yang harus didisplay. Habis. Ya, sudah. Kalau memang itu yang terjadi, coba nanti saya akan berbicara dari hati ke hati dengan Rudy. Singkat cerita, karena peliknya masalah tersebut dan runyamnya masalah tersebut, usaha itu pun tidak bisa diselamatkan dan terpaksa gulung tikar. Akhirnya Arman pun kehilangan pekerjaan pada saat itu, sementara dia baru saja menikah dan punya tanggung jawab untuk membiayai hidup sang istri. Bingung harus berbuat apa. Modal habis. Bahkan untuk bertahan sisa-sisa barang, terpaksa dia harus lelang. Minimal bisa untuk bertahan hidup. Kala itu Arman berpikir,
Saya pernah bekerja sebagai cleaning service pada saat baru-baru saya lulus sekolah dan belajar dan mengenal dunia pekerjaan. Apakah sebaiknya aku kembali menjadi cleaning service, minimal bisa untuk membiayai kehidupan istri dan aku? Tanpa berpikir panjang, akhirnya Arman pun mencoba untuk mengadu peruntungan melamar ke satu perusahaan PMA bergerak di bidang facility service. Alhamdulillah, pada saat itu rezeki menghampiri Arman dan diterima sebagai cleaning service. Kehidupan yang baik, yang sebelumnya dia sebagai seorang wirausaha yang bisa dibilang cemerlang, hancur. Bahkan handphone yang menjadi alat komunikasi vital terpaksa dia jual. Motor roda dua pun terpaksa melayang karena harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, terlebih biaya pernikahan. Arman meminta bantuan kepada rekannya yang harus dia kembalikan uangnya setelah acara habis. Dia kembali ke nol lagi, menjadi seorang cleaning service. Arman yang begitu tangguh, yang tidak melihat apa pekerjaannya, yang terpenting dia bisa berkarya dan bisa menafkahi dirinya dan keluarganya. Arman tuh ditugaskan di salah satu apartemen mewah yang posisinya tidak jauh dari rumah tempat dia tinggal, kurang lebih 3 kilometer. Apartemen mewah berkelas bintang 5 dengan 4 tower menjulang ke atas 30 lantai dengan fasilitas selayaknya hotel bintang 5 dan keamanan yang cukup ketat dan berlapis. Tapi aneh, perusahaan yang mengerjakan Arman tidak seperti apa yang terlihat secara fisik dari bangunan itu. Perusahaan Horsosin yang mempekerjakan Arman menerima gaji per bulan 450.000. Masa training, masa percobaan sebelum masa training 3 bulan. Masa percobaan 2 bulan dia harus menerima gaji hanya 450.000. Masuk bulan ketiga, masa training 3 bulan, yang dia terima hanya 1.200.000. Angka nominal yang jauh sama sekali dari biaya hidup di Jakarta. Akhirnya sang istri mencoba untuk berinisiatif membuka usaha kecil-kecilan untuk membantu kehidupan keluarga. Saat itu sang istri mengandung anak pertama. Usaha kecil-kecilan, minuman anak-anak dan beberapa jajanan anak-anak yang dibuka, digelar di bekas konter yang sebelumnya Arman gunakan untuk membuka usaha konter tersebut, konter itu. Dengan inisiatif sang istri,
Alhamdulillah Arman memiliki istri yang sangat menerima keadaan dan berinisiatif untuk membantu sang suami menutupi kekurangan kebutuhan. Akhirnya sang istri membuka usaha kecil-kecilan jajanan anak-anak yang kebetulan tempat bekas konter bisa dimanfaatkan untuk mendisplay beberapa jajanan anak-anak dan aneka minuman. Dengan kondisi tersebut, Arman harus hidup prihatin. Bekal nasi dan telur sehari-hari yang dibekali oleh sang istri jauh dari kata layak. Yang terpenting buat Arman pada saat itu bersyukur apa yang diterima pada saat itu. Untuk kendaraan penunjang, Arman tidak terlalu bisa berbuat banyak. Kendaraan roda 2 yang sudah dia jual untuk menutupi hutang-hutangnya demi pernikahannya sudah tidak ada lagi. Terpaksa Arman tiap hari harus berjalan kaki sejauh 3 kilometer. Singkat cerita, semasa training, dari mulai ke klien, supervisor, manajer, leader melihat kinerja Arman memiliki etos kerja, cara kerja, attitude, dan kerajinan di atas rata-rata. Sikap kerja yang bisa dibilang sebagai karyawan teladan. Padahal kondisinya sangat memprihatinkan. Justru bagi Arman, itulah motivasi untuk dia bisa bangkit dari kehidupannya. Dari session-session atau dari plottingan pekerjaan atau area, biasanya pengawas dan supervisor membagi area kerja berdasarkan prestasi dan kinerja, di mana area outdoor itu ditempatkan oleh personil yang buruk kinerjanya, makanya ditaruh di outdoor, di luar, panas-panasan. Yang kedua, area lobby dan koridor itu biasanya yang memiliki kinerja dan sikap kerja yang baik. Dan yang ketiga, area unit apartemen biasanya adalah kru atau operator atau cleaner yang memiliki kinerja terbaik, baik dari attitude maupun sikap kerja. Dan Arman pada saat itu terpilih sebagai karyawan percontohan, role model, dan ditempatkan di unit apartemen. Satu ketika setelah briefing pagi, Arman pun dipanggil oleh supervisor untuk ditugaskan di luar schedule dan jadwal yang biasa dibagi-bagi per unit, karena pada saat itu ada unit kosong di lantai 17 salah satu tower yang akan kedatangan calon tenan baru. Akhirnya pada saat itu Arman diutus untuk general cleaning di unit tersebut. Singkat cerita, pengawas Arman, sebut saja Pak Meli, mendampingi Arman untuk membuka unit apartemen, sebab setiap cleaner
tidak diperkenankan untuk memegang kartu akses setiap unit kamar apartemen. Leader yang bertanggung jawab membawahi 7-10 cleaner. Saat itu Arman didampingi oleh Pak Medi menuju unit yang akan dilakukan pembersihan secara general. Teman-teman lainnya menunggu di unit masing-masing. Bergantian akses dibuka oleh Pak Medi sebagai pengawas pada saat itu. Masuklah Arman. Sesuai dengan prosedur, pekerjaan dilakukan dari sisi paling terjauh dan toilet. Baiklah, Arman melakukan kegiatan bersih-bersih pada pagi itu. Diawali pekerjaan dari ruang toilet. Pada saat Arman membersihkan bagian-bagian toilet, dia mendengar langkah kaki dari sisi dalam unit apartemen. Dia perhatikan, tetapi aneh. Kalau itu Pak Medi, pengawasnya, yang menghampiri Arman, tetapi tidak ada suara bising dari HP, alat komunikasi yang biasa dibawa oleh pengawas. Kebisingan dari sinyal dan gelombang pada alat komunikasi tersebut tidak terdengar, hanya suara langkah. Arman pun berpikir positif bahwa mungkin alat komunikasi HT tersebut dikecilkan volumenya. Tapi kok kalaupun Pak Medi kesini mengecek hasil pekerjaanku, kan baru tadi ngantarnya, belum lama kok sudah naik kembali dan tidak ada suara bising dari alat komunikasi HT. Terus siapa ya? Suara langkah kaki siapa ya? Merinding, terasa merinding Arman pada saat itu. Seketika Arman mencoba memperhatikan ke cermin besar yang terdapat dari sisi toilet tersebut. Karena memang wastafelnya besar, wastafel dari toilet itu besar dan kaca cerminnya pun besar. Seketika itu Arman melihat selintas penampakan dari cermin. Rasa merinding. Tapi kok pagi-pagi begini sudah ada setan? Gak mungkin ah. Tanpa menghiraukan apa yang dirasa oleh Arman pagi itu, dia berusaha untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Tapi tidak lama terdengar suara kursi yang seolah-olah ditarik. Terdengar suara. Dengan penasarannya, akhirnya pun Arman mencoba memastikan di ruang makan yang tidak jauh dari pintu toilet. Ketika Arman coba menuju pintu keluar toilet, dia perhatikan ada satu kursi di ruang makan tersebut yang berubah posisinya dari sebelumnya Arman masuk ke unit kamar apartemen. Loh. Kok satu kursi posisinya berubah? Terus siapa yang merubah kursi itu?
Karena setiap cleaner itu hafal betul dari setiap display atau show unit apartemen. Sudah standar tata letak segala macam, dari kursi, meja. Walaupun itu unit kosong, sudah ada beberapa furniture yang sudah berada di unit-unit kamar apartemen, dan cleaner pun hafal posisinya. Dan pada saat itu satu kursi posisinya berubah sementara. Dipastikan Pak Medi pun tidak merubah posisi kursi, karena Pak Medi hanya mengantarkan Arman sampai pintu lift, karena akses dari setiap unit itu langsung koneksinya ke pintu lift. Terus siapa yang merubah posisi kursi? Merinding bulu kuduk Arman. Dia pun segera menyelesaikan pekerjaannya. Dari toilet, kemudian ke ruang tamu, terus living room, master bedroom, terus tidak kerjakan. Dia tidak hiraukan lagi suara-suara aneh yang terdengar di setiap sudut kamar apartemen. Sampai pada jam 12 siang, seperti biasa, setiap pengawas berkewajiban untuk membukakan akses masing-masing unit yang berada cleanernya di dalam untuk beristirahat, turun ke basement. Kala itu setiap cleaner pada saat bekerja tidak diperkenankan membawa handphone, karena memang kebetulan Arman pun tidak memiliki handphone. Tidak boleh membawa makanan. Bekal yang diberikan oleh sang istri disimpan di loker basement tempat Arman beristirahat. Yang hanya diperbolehkan air minum di botol yang diletakkan atau disimpan di troli cleaner. Alat-alat kebersihan yang dilengkapi troli disimpan di sini. Hanya air itu boleh. Sementara stok air yang Arman bawa habis. Unit kosong belum ada dispenser, walaupun beberapa furniture sudah tersedia, tapi untuk dispenser belum ada. Jam 12, waktunya jam istirahat. Arman pun bertanya, kok sudah jam 12? Bahkan sudah lewat 10 menit, Pak Medi belum juga kesini untuk membukakan akses untuk Arman bisa turun dan beristirahat. Arman menunggu dengan sabar, duduk glosor di depan pintu lift, memastikan beberapa kali lift itu bergerak dan berharap Medi akan datang. Sampai pukul 12.35 akhirnya Arman pun mencoba untuk bersabar, dan dia memutuskan untuk sholat zuhur sambil nunggu Pak Medi. Aku sholat dulu ketika berwudu. Kerongkongan yang begitu kering, seolah sedang berpuasa. Keringat yang bercucuran yang harus diimbangi cairan itu dengan banyak minum. Habis stok air. Tergiur Arman melihat sejuknya air keran, tapi dia berpikir apa mungkin air yang belum dimasak, terlebih ini air dari sirkulasi gedung,
yang kebersihannya itu tidak terjamin. Harus dia minum. Tidak. Bersabar si Arman, dia berwudu. Sedikit segar pada saat itu setelah berwudu. Dia pun menghadap kiblat, dan pada saat Arman menunaikan sholat zuhur pada saat itu, sesekali terasa di belakang Arman ada pergerakan sosok yang melintas. Sekelibatan bayang dan pergerakan angin yang sesekali dan beberapa kali Arman rasakan pada saat Arman sholat. Dia tidak hiraukan. Selesai dia sholat. Pukul 12.45. Kok belum juga datang ya Pak Medi? Mau coba kontak dengan alat apa? Sampai jam 1 atau 13.10 tidak banyak harapan bagi Arman untuk Pak Medi datang pada saat itu. Kalau lapar aku masih bisa tahan, tapi haus saya tidak kuat untuk menahannya. Akhirnya Arman dengan sangat terpaksa karena dehidrasi yang dia rasakan, dia pun terpaksa meminum air keran yang berada di wastafel dapur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah punya kuasa, Allah punya kehendak. Aku berlindung kepada Allah dari segala penyakit. Dan terpaksa Arman meminum air keran. Setelah itu Arman pun melanjutkan pekerjaannya. Dengan sisa tenaga dia mencoba menyelesaikan pekerjaannya general cleaning pada saat itu. Dan Arman tidak mau penilaian kinerja buruk. Dia pun berusaha untuk menyelesaikan pekerjaannya pada saat itu sampai pukul 15. Sebelum waktunya selesai pekerjaan, setelah merapikan alat-alat kebersihan, seketika nampak sekelebatan sosok berjubah putih mengarah balkon. Arman pun terkejut. Siapa tuh? Mengarah balkon. Dan tiba-tiba pintu kaca balkon dengan gorden besarnya itu terbuka dengan sendirinya. Astagfirullahaladzim. Padahal pintu kaca ke arah balkon persis itu dalam kondisi terkunci. Tapi dengan mata kepalanya dia sendiri, Arman menyaksikan pintu kaca balkon terbuka dengan sendirinya. Seiring sebelumnya terlihat sosok putih itu mengarah ke balkon. Karena di posisi lantai 17, udara angin yang masuk dari arah balkon begitu terasa kencang. Dan terpaksa Arman segera menutup pintu kaca itu. Saat coba Arman menutup, tiba-tiba terdengar suara seperti gorden dibuka dan ditutup. Padahal Arman belum sempat menggerakkan gorden itu. Astagfirullahaladzim. Siapa tuh? Kondisi lemas dan gangguan itu membuat fisik Arman makin drop. Kunang-kunang,
Sudah tidak karuan rasa. Antara sadar dan tidak, Arman melihat sesosok wanita tadi itu berada di balkon sisi tower apartemen sebelah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sosok hancur, buruk sekali, dan kuku yang panjang hitam melampaikan ke arah Arman. Sini. Arman pun pada saat itu setelah menutup pintu kaca balkon pingsan. Sekitar pukul 15.30 terdengar suara pintu lift terbuka di unit tersebut. Pada saat itu Pak Medi sontak kaget melihat kondisi Arman sudah tergeletak di living room. Saat itu juga Pak Medi mengontak bagian klinik dari apartemen untuk meminta bantuan membawa Arman ke klinik dan diperiksa keadaannya. Dengan tindakan cepat, tenaga medis yang seadanya dan beberapa pengawas dan rekan-rekan Arman pun membantu Arman untuk bisa dibawa ke ruang klinik apartemen. Singkat cerita, Arman pun baik-baik saja, dan dia akhirnya bisa pulih. Pak Medi pada saat itu terlupakan, tidak tercatat dalam buku catatan Pak Medi bahwa unit yang dibersihkan pada saat itu ada Arman di dalam, karena memang tidak terjadwal, urgent, mendadak, sehingga Pak Medi karena harus memegang beberapa unit dan area lain, lupa kalau ada Arman di dalam dan lupa membuka pada saat jam istirahat. Akibatnya Pak Medi diberikan SP1 oleh manajer area. Bagi Arman, kondisi tersebut itu tidak menjadikan dia tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Tetap dia lakukan pekerjaan itu dengan baik. Bahkan beberapa interaksi yang terjadi, gesekan-gesekan dari makhluk astral tidak menjadi tantangan. Pekerjaan Arman pun beres sesuai standar bersih hotel bintang 5. Bersih dan siap untuk membuka unit dengan baru besok. Dengan keteguhan dan kinerja Arman, akhirnya pun Arman dipanggil oleh manajer area untuk mengikuti tes promosi jabatan sebagai pengawas. Dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh Arman pun lolos dalam tes promosi jabatan sebagai pengawas. Dari hasil tes, Arman pun terpilih sebagai peserta calon pengawas terbaik untuk angkatan saat itu di program kelas service school. Jalan hidup, gaji yang sebelumnya diterima oleh Arman sebagai cleaner sangat minim, berubah drastis. Pada saat itu, gaji yang diterima oleh Arman 4-5 kali lipat dari gaji cleaner saat itu. Seperjalanan waktu,
Alhamdulillah kehidupan Arman pun semakin membaik. Bahkan karir Arman sampai saat ini cemerlang. Dan bisa dibilang karirnya sangat cemerlang. Lebih sejahtera, lebih bisa diandalkan dan menjadi kebanggaan bagi anak-anaknya. Demikian kisah singkat ini. Semoga isi dari cerita ini ada makna yang bisa diambil oleh teman-teman semua. Jangan lupa di like, di subscribe, di share sebanyak-banyaknya agar manfaat yang ada dalam kisah ini bisa kita berbagi. Terima kasih. Sampai jumpa di serial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.